Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Rahmadinia Putri. Aku di sini dari jurusan Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Nah, di kali ini aku tuh mau bahas tentang depresi. Nah, kalian sebelumnya udah tahu belum sih depresi itu apa? Jadi di sini aku akan menjelaskan sedikit tentang masalah depresi, terus gimana cara kita untuk menanggulanginya depresi. Oke. Jadi depresi itu secara singkat adalah perubahan suasana hati yang drastis. Jadi kalian pernah nggak sih mengalami perubahan suasana hati yang drastis gitu? Kayak misalnya yang tadinya sedih tiba-tiba senang atau bahkan sebaliknya. Terus habis itu ada juga nih gejala depresi. Ada yang tahu nggak sih gejala depresi itu ada apa aja? Jadi gejala depresi itu ada kayak perasaan yang sedih, hampa, perasaan yang frustasi, atau bahkan kayak ngerasa dia tuh tidak berharga untuk siapapun. Nah, kalau misalnya gejala fisik dari depresi itu apa sih? Gejala fisik dari depresi itu bisa juga kayak perubahan suasana tidur dan lain sebagainya. Nah, terus abis itu ada penyebab depresi. Kalian tahu gak sih, misalnya kalian udah ngerasa nih, kalian ngerasa depresi, kalian tahu gak sih faktor penyebab depresi itu apa aja? Jadi faktor penyebab depresi itu adalah ketidakseimbangan hormon. Nah, secara biologisnya faktor penyebab depresi adalah ketidakseimbangan hormon tersebut. Terus abis itu adalah kayak dia tuh ngerasa dia nggak punya harga diri, dia ngerasa trust issue, dia ngerasa insecure. Nah, itu juga bisa jadi penyebab faktor utama depresi. Selanjutnya adalah faktor lingkungan. Nah, kalian kayak misalnya mengalami depresi karena faktor lingkungan seperti contohnya pertemanan, konflik keluarga, dan lain sebagainya, kayak tekanan sosial atau dibully, itu bisa jadi penyebab depresi. Nah, dampak depresi juga sangat besar loh, nggak cuman kayak yang buat pribadi tapi buat umum juga berdampak. Jadi dampak depresi itu bisa jadi kayak penurunan prestasi. Misalnya kalian yang tadinya rajin belajar nih, rajin untuk lain sebagainya, tapi tiba-tiba kalian gak suka belajar, malas belajar gitu. Terus habis itu adalah gangguan hubungan sosial, yang misalnya kalian tadinya aktif, introvert, terus extrovert, terus akhirnya kalian jadi introvert. Nah, bisa juga depresi. Bisa juga depresi disebabkan oleh itu. Live record. Terus habis itu adalah resiko penyalahgunaan zat jadi kalau kalian depresi, kan nauzubillah ya, ada depresi yang bisa kayak menggunakan narkoba. Nah, itu adalah penyalahgunaan zat. Jadi kalau misalnya kalian depresi, terus abis itu kalian penyalahgunaan obat-obatan terlarang untuk menurunkan depresi, itu salah ya, apalagi self diagnosis, itu juga salah besar. Terus habis itu kalau misalnya kalian udah tahu nih penyebab, ciri-ciri dan apa itu depresi, gimana sih cara kita untuk menanggulangi depresi atau penanganan depresi tersebut? Jadi ada namanya konseling individualis, yaitu adalah penggunaan pendekatan seperti CBT untuk mengubah pola pikir negatif. Jadi kalau kita caranya adalah selalu berpikir positif, kayak kita selalu ngomong ke diri kita sendiri, kita selalu mengafirmasi otak kita gitu. Selanjutnya adalah dukungan sosial. Cara kita menghadapi depresi juga tentunya nggak cuma untuk diri sendiri, yaitu kita butuh dukungan sosial. Nah, dukungan sosialnya tuh seperti dukungan keluarga, emotional support, atau misalnya dukungan kerabat, teman, itu juga butuh. Misalnya kita butuh sahabat yang suportif, itu juga bisa membantu kita untuk keluar dari si depresinya tersebut. Selanjutnya adalah pendekatan spiritual. Balik lagi, kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kayak misalnya kita ngerasa terpuruk, kita harus mendekatkan diri kepada orang yang maha membolak-balikan hati, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Terus habis itu ada pencegahan depresi. Kalau misalnya kalian ngerasa depresi kalian belum terlalu parah atau bahkan belum depresi, kalian bisa dicegah dengan cara kayak membuka komunikasi. Jadi kalian lebih sering sharing session
ke teman kalian gitu. Habis itu kayak lebih ke sering sharing ke teman kalian, terus habis itu ke orang tua mungkin. Selanjutnya adalah memberi dukungan emosional di rumah dan di sekolah. Jadi misalnya kalian punya adik atau punya teman yang sudah terlihat seperti depresi, hampir depresi, kalian bisa memberi dukungan emosional seperti kata-kata afirmasi kayak, wah kamu keren ya, kamu hebat, semangat ya. Walaupun itu menurut kita adalah hal-hal yang kecil, tapi menurut mereka kebanyakan itu adalah hal-hal yang besar. Selanjutnya adalah membangun keterampilan mengelola stres. Jadi misalnya kita tuh bisa membantu teman mengelola stres pada orang-orang yang khusus gitu, ke konselornya seperti itu. Selanjutnya adalah mendorong pola hidup sehat. Kayak misalnya kita lebih rajin untuk berolahraga, kita lebih rajin untuk bangun pagi seperti itu bisa mendorong kita untuk mengurangi depresi. Mungkin segitu aja ya penjelasan dari saya. Ada tanya jawab gak sih? Mungkin gak ada yang mau bertanya, jadi saya tutup live kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Malu. Surga tuh nggak usah di screen